Katanya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan di sini Ustaz adalah persoalan riba. Yang mana kira-kira saya kerjakan bahwa akhirnya hanya riba. Nah, karena sering kita dengar pinjam, riba. Tali ini contoh yo supaya mendesain. Ada contoh kan? Contoh kita pertama bagaimana duit. Ya, gimana? Aku cara kamu di mana ini? Akhirnya saya berkata 100, dengan pakai bunga. Ya. Dia memberikan bayar per bulan 15.000. Jadi setiap bulan jumlahnya 150.000. Itu yang saya katakan. Ya. Jadi intinya begini, uang menghasilkan uang itu tidak boleh. Uang menghasilkan uang itu tidak boleh. Tapi mestinya uang menghasilkan barang, barang menghasilkan uang. Jadi kemarin ini gimana ini? Berarti uang menghasilkan uang. Ya. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Termasuk Ustaz yang kayak koperasi itu Ustaz. Ya. Kan koperasi sekarang ada apa namanya tagihan per hari, ada per minggu, per bulan. Ya intinya begini di koperasi, dalam misalnya di koperasi, kalau barang kita ambil, kalau kita misalnya bayar dalam bentuk cicilan melebihi dari harga, itu tidak bukan uang menghasilkan uang, tapi Uang Ustaz, uang yang diambil. Jadi itu caranya Pinjam uang. pinjam uang, Ya, ada yang tagihannya per hari, ada yang per minggu, ada per bulan. uang juga, ya itu berarti uang menghasilkan uang. Ya. Ya al-mal yaitu mal, kata ulama lain terus. Mestinya kumapin rekimat baru mengelok uang, baru kemudian menghasilkan barang, baru menghasilkan uang. Misalnya Pak Haji, lebih baik saya kasih barang, nanti dicicil dengan uang. Yang pertanyaan Ustaz, yang Ustaz tadi bilang uang menghasilkan uang. Di bank kan dia kan pinjam uang kembalikan dalam uang. Iya, itu masalahnya. Iya. Nah, cuman itu tadi, itu kalau di bank, siapa tahu apakah dia pinjamkan itu, atau dia istilahnya taukil untuk istismar, itu kan pernah kita bahas. Pada ini misalnya, lokasi taruh kita beribadah, apakah statusnya meminjamkan uang ke bank, atau tujuan kita itu adalah kan itu 10 juta bagi, tolong diinvestasikan, siapa tahu ada orang butuh uang, nanti kita kasih untuk investasi, nanti hasilnya kita bagi. Berarti kan saya tidak meminjamkan uang itu ke bank, tapi seakan-akan saya jadikan sebagai wakil saya untuk bisa mengembangkan uang saya ini. Namanya istismar. Nah, dari sinilah kalau seperti itu memang yang terjadi, itu tadi pernah kita jelaskan, nanti kalau ada misalnya hasilnya itu tidak dikategorikan sebagai riba, karena transaksinya bukan sebagai transaksi utang piutang, tapi transaksi dalam bentuk perwakilan. Misalnya yang baru kebiku 50 juta, mohon kepada bank untuk menginvestasikan uang saya ini. 50 juta dianalisa oleh bank, 50 juta kalau dikelola dengan baik dalam sebulan bisa menguntungkan bisa
saja 1 juta, ya sudah. Nanti setiap bulan saya kasih misalnya 200.000 contoh saja, 200.000. Nah 50 juta uang di bank tidak ada 200.000 itu keuntungannya. Paling kan 30 baca itu pada sebenarnya tak putar kan. Cuma kalau ini sendiri kelola yang lebih 50 juta itu sudah dia. Cuma lama lagi bawa. Jadi kita apa? Jadi Ustaz, kalau umpama uang saya beliau kalau ada ini dia kembalikan kepada saya umpama setiap bulan 15.000, akhirnya jadinya nanti 150.000 yang 50.000. Dia 50 siapa tak tahu lagi kan? Saya pinjamkan uang 100.000. 100.000. Ya. Kembali 15.000 per bulan. Saya bayar langsung selama 10 bulan. Dek, maksudnya kalau 10 itu apakah asurannya itu buat atau hasilnya? Nah, kalau asurannya berarti itu tadi kau hasilnya buat. Tapi kau makan kalian apa ya? Oleh itu 100 sebagai modal untuk investasi usaha. Nah, ia rumah itu setiap bulan kenapa saru kan? Kalau tujuannya bukan untuk piutang, tapi tujuannya adalah untuk investasi, maka dapat jatuh ini dimadamkan. Jadi gue dalam modal ini, apa saru, misalnya saru dibagi gue. Ya kira-kira yang kita syarat itu kalau dikelola dalam sebulan, kira-kira menghasilkan berapa? Bila bisa menghasilkan 30.000, dan itu pasti. Oke lah, saya kasih kita 10.000 per bulan. Itu berarti bentuk investasi. Karena itu boleh kan, kalau itu bukan riba. Karena itu bukan dalam bentuk pinjaman yang saya kasih, tapi dalam bentuk perwakilan bahwa ini uang kita pakai, kita kelola. Nah, jadi kalau untuk tujuan konsumtif, orang pakai misalnya jadi topi pinggir orang pakai mandani nasi di mana itu konsumtif itu. Nah, kalau itu dia nggak boleh berdasar. Jadi utang piutang yang lebih banyak dikorbankan itu bukan untuk konsumtif tapi untuk pengembangan usaha. Jadi yang ini duitnya itu nomor pun dibagi, lalu mau pun dibagi. Tapi itu duitnya gede sudah mana itu? Di kemana itu? Nah, ya itu boleh mandangkan lo tambahin jangan sudah mudah lo kebingungan tuh. Normal itu. Apalagi mapan usaha normal itu. Mau itu dibagi normal ini dari sisa. Jadi bentuk investasi. Jadi ada yang melihat seperti itu bahwa perbankan itu kalau cara seperti ini yang dipakai ya bisa dalam bentuk istismar dengan cara mudharabah, maka itu bagi hasil keuntungannya ya sudah tidak ada masalah. Tapi Ustaz, riba kan kalau begini misalnya ada teman pinjam motor, biasa mau pinjamkan asal kami isi bensin pun. Ya mau pakai emosi. Bukan jadi Ustaz. Bukan riba. Tidak, karena dia pakai. Tapi yang dia pakai Ustaz sedikit bensin dia pakai. Jadi pak bensin pakai Ustaz. Jadi mana pakai sih? Ya artinya mata dia ada dia roh. Dari motor tak tahu pertama dicari dari mata dari guna. Maka tu tidak ada motor dulu bawa ni. Apa lagi nak besi? Kalau orang bermoda TPG itu berumur pintar rumah, kita makan cara ko. Makin berumur pada mencari naik. Jangan ngurusi kalau mau nggak nanti pada ini guna. Pintar masalahnya dan pintar betul. Mesti cari ini. Tapi asal tadi Ustaz, katanya kalau meminjamkan ember orang, jangan minta diisi pulang, katanya riba. Ember air.
Katanya kalau kita minta isinya diisi kaki pula katanya. Tapi itu malaria gitu. Malaria itu. Yang penting itu kamu kayak itu polisu di ini pantai itu polisi di mana itu malaria di pinggir ini kamu kan itu disuruh tapi kamu malaria ini kan ya mereka di pinggir ini pemerintah ternyata mana bisa tempat polisi. Nah, ini memang kebiasaan juga itu ada perannya. Makanya biasa di motor apa boleh di tren. Ya, makanya itu gila kira-kira masa ini. Kalau motor yang bentuk ada Iya. tadi kan ada mengambil manfaat. Iya. Saya kira motor boleh dikata barang bisa juga. Iya. Barang aus. Barang. Ya, kalau misalnya sampai pada masa perjanjiannya tanggal 6 bulan atau berapa? Iya. Nah, itu kan Kalau rusak, ya kan dipakai dan dia manfaatnya dipakai. ya dipakai. Akhirnya Tapi harus dirobosi kalau rusak. pada saat mau dikembalikan banyak sudah tidak bisa lagi. Bubui. Nah, ya bagaimana Harus disusun. Makanya di situ perjanjiannya memang pernah senolong. Dia motor masalah ini motor. Tapi ya kamu pakai bukan manusia. Nah, bisa. Tapi ya, emang aku bubui banyak. Namun bagi semua aku mesti itu bapak. Ya dengan aku mega maka sudah maluka mau ada, harus kembali seperti semula. Maka cocok ini Bismillah. Banyak apa? Ya, ya kapan ni semua tu baru tak jadi mau tahu. Artinya yang pertama saya bisa ya. Jadi insya Allah malam sudah nanti kita akan masuk ke persoalan musyawarah. Jadi masalah menggarap tanah. Engkau tahu kasih garuda kawin aja, ya kan? Dari garuda kawin aja. Agar dia ada di dalam negara, kami tahu itu namanya musyawarah. Nanti ada hukum-hukumnya, bagaimana penjelasannya nanti kita akan